Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang optika geometri. Apa optika itu? Optika adalah optik, gitu ya, alat yang berhubungan dengan pembiasan dan pemantulan cahaya yang dilakukan oleh cermin maupun dilakukan oleh lensa. Tugas kemarin yaitu membuat PPT tentang pembiasan pada lensa. Sudah beberapa yang mengumpulkan, terima kasih. Yang belum silahkan segera mengerjakan karena masih ada waktu sekitar 1 minggu lagi kalian untuk mengerjakannya. Oke, kita bahas sekarang tentang, lanjutkan dengan alat-alat optik, yaitu alat-alat yang menggunakan bantuan cermin maupun bantuan lensa untuk pembiasan dan pemantulan cahayanya. Apa saja alat-alat itu? Yang kita bahas di sini adalah alat optik. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama alami. Alami itu artinya asli, tidak dibuat oleh manusia, tapi dibuat oleh Allah yang kita punya mulai lahir, alhamdulillah, dengan fungsi yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah alat optik buatan, ada kamera, lup, mikroskop, teropong, dan lain-lain. Pembahasan pertama kita itu tentang mata. Mata adalah alat optik pertama kita yang kita bahas di sini, alat optik alami tadi ya. Satu-satunya alat optik alami yang kita punya adalah mata. Bagian dari mata kita coba lihat di sini, apa saja bagian dari mata. Yang pertama, ini adalah si kecil mungil ini mempunyai bagian yang sangat luar biasa banyak. Ada kornea, tempat masuknya cahaya, ya, tempat pertama kali masuknya sinar. Kemudian ada pupil. Pupil adalah tempat masuknya menuju ke bagian dalam mata. Jadi ini kornea fungsinya untuk melindungi bagian yang dalam, warnanya putih, bentuknya cembung. Kalau kalian raba itu yang putih jernih cembung itu adalah kornea. Kemudian ada pupil, jalan masuknya cahaya, dia bisa membesar dan mengecil sesuai dengan kebutuhan. Ada iris yang warnanya bermacam-macam, ada yang hitam, ada yang abu-abu, kadang juga ada yang pakai softline diganti warna biru kayak orang bule. Itu adalah iris yang mengatur pupil. Kemudian di belakangnya ada lensa mata yang digandeng, apa namanya ya, dicantol nih pada otot akomodasi. Kemudian di bagian belakang di sini adalah layar tempat terbentuknya bayangan. Ada retina, ada bintik kuning, ada bintik buta. Retina adalah bagian yang lebar, kemudian bintik kuning ada tepat bayangan dapat terlihat dengan jelas. Kebalikannya bintik buta adalah ketika kita tidak bisa melihat bayangan ketika bayangan terletak pada bintik buta. Kemudian ada syaraf mata yang menghubungkan antara mata dengan otak ya. Jadi kita melihat iku wong ayu, iku wong ganteng, itu dari syaraf mata yang mengirimkan sinyal ke otak. Bagian-bagian tadi sudah kita bahas, silahkan nanti dibuka, dibaca sendiri. Nanti Bu Nita juga lampirkan PPT-nya biar kalian bisa membaca. Kemudian ini cara kerja mata, kita perhatikan. Nanti cara kerja ada 2, ya, ada 2 gini ya. Yang pertama nanti kita perhatikan dulu yaitu lensa matanya. Kemudian yang kedua kita perhatikan pupilnya. Ini kursor kok ya anggelmen. Kita perhatikan, ini adalah kondisi normal. Kondisi normal, maka lensa juga berada pada kondisi normal. Kemudian kita geser objeknya, objek yang kita lihat kita geser ke kanan, ke kiri, menjauh. Apa yang terjadi dengan lensa? Kita perhatikan lensanya ketika kita geser, maka lensanya akan menipis. Ketika kita geser mendekat, lensanya akan membesar. Oke, sekarang kita lihat pada pupilnya. Apa yang terjadi dengan pupil? Ini kondisi seperti ini. Pupilnya sebesar, kita lihat
selebar ini, kalau kita matikan lampu, maka pupilnya akan lebih melebar. Bagaimana kalau kita nyalakan lampu? Kalau kita nyalakan lampu, maka pupilnya akan mengecil. Jadi tadi tergantung kebutuhan, artinya ketika terang pupil akan mengecil. Kadang sampai kita bantu dengan menyipitkan mata kita, ya, ketika silau kita menyipitkan mata. Ketika gelap kita bantu dengan menteleng, melebarkan mata kita. Nah, kalau foto maka terlihat ada warna merah di tengah-tengah mata kita karena begitu lebarnya sampai pembuluh darahnya terlihat. Oke, pembentukan bayangannya yaitu di sini cahaya ditangkap oleh kornea, kemudian masuk ke pupil, kemudian di sini menuju lensa, dibiaskan sampai pada retina. Bayangan jatuh pada retina. Itu proses pembentukan cahayanya, pembentukan bayangan pada mata. Oke. Bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Daya akomodasi mata. Lanjut kita daya akomodasi mata. Apa daya akomodasi? Yaitu kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis. Kapan menebal? Tadi sudah kita jelaskan, menebal ketika objek dekat, menipis ketika objek jauh. Ini tadi perubahan ukuran fokus lensa, ketika dekat lensanya menebal, ketika jauh lensanya menipis. Yang berikutnya ya, titik terdekat mata. Titik terdekat mata itu disebut dengan jarak baca normal atau titik dekat mata. Jaraknya adalah 25 cm. Untuk mata normal, mata yang tidak min, mata yang tidak plus, kita bisa membaca pada jarak 25 cm. Tetapi pada mata yang tidak normal sudah berubah. Ini adalah titik terdekat mata. Ada titik terdekat, ada titik terjauh. Titik terjauh adalah disebut dengan puntum remotum. Kalau tadi titik terdekat dengan mata disebut dengan puntum proximum, PP. Untuk titik terjauh, PR, puntum remotum. Berapa jaraknya? Tak terhingga, karena kita bisa melihat langit yang jaraknya sekian puluh ribu kilometer. Apa yang terjadi, anak-anak, ketika daya akomodasi tersebut sudah tidak bisa normal, sudah tidak bisa memipih dan menebalkan lensa mata dengan baik? Apa yang terjadi? Nih, jadi tidak bisa, kemampuan lensa untuk menebal menipis sudah berkurang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang pertama kita kenal dengan rabun jauh atau miopi. Kalian mengatakan kalau kita rabun jauh dengan apa? Mata minus. Kalau rabun dekat plus. Biasanya kalau sudah tua-tua itu rabun dekat, ya, itu plus. Kalau masih anak-anak, remaja sampai dewasa itu masih min. Mengapa? Nah, kita lihat pembentukan bayangan pada penderita miopi. Nih, jaraknya jauh. Ternyata lensa tidak bisa menipis sehingga bayangan tidak tepat jatuh pada retina. Dia jatuh di depan retina. Bagaimana caranya agar dia menipis? Kita seset, kita tipiskan dengan bantuan lensa cekung. Lensa cekung kita tahu disebut dengan lensa negatif. Sehingga kita katakan kalau mata yang menderita rabun jauh kita sebut dengan mata minus. Lanjut, yaitu ada rabun jauh, ada rabun dekat, hipermetropi. Kita sebut dengan plus karena apa? Karena seperti sama, ya, akomodasi sudah berkurang sehingga kalau benda pada jarak dekat dia tidak bisa melihat dengan jelas karena bayangan jatuh di belakang retina. Kalau tadi di depan, sekarang di belakang. Caranya bagaimana? Karena dia tidak bisa menebal, kita tebalkan dengan lensa cembung. Lensa cembung disebut dengan lensa positif. Bagaimana kita menjaga agar mata kita tetap
dalam kondisi baik, tidak rabun jauh, tidak rabun dekat. Bentar, kita slideshow dulu, oke. Ya, tidak rabun dekat, tidak rabun jauh. Bagaimana caranya? Sebenarnya sudah kita lakukan mulai kita kecil. Mohon maaf bagi yang beragama selain muslim, kita lakukan itu mulai kecil, yaitu kita berusaha untuk memfokuskan, ya, melatih mata kita untuk dekat dan jauh, melatih otot silaris mata atau otot akomodasi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita sholat. Rasulullah menganjurkan kita untuk melek, tidak boleh memejamkan mata ketika kita sholat, tidak boleh merem, tetapi kita membuka mata kita, fokus pada satu titik, pada sajadah kita, fokus satu titik. Tujuannya apa? Ketika kita berdiri, maka artinya kita jauh dari objek, jauh dari mata, sehingga otot mata akan menipis. Dan ketika kita sujud, maka otot mata kita akan menebal karena dia berada pada jarak yang sangat dekat dengan mata, sehingga disitulah kita bisa melatih otot mata. Jadi mulai sekarang usahakan kalau sholat jangan merem, melek pada satu titik fokus agar mata kita terjaga dengan baik, ya. Oke. Sudah kita kerjakan 17 kali dalam sehari, ya, itu sebenarnya. Oke, kita lanjutkan lagi, yaitu alat optik yang kedua. Alat optik yang kedua kita adalah kamera. Kamera mempunyai bagian-bagian yang hampir sama dengan lensa, dengan mata, yaitu mempunyai satu lensa, mempunyai diafragma, apertur, rangefinder, dan film. Apa saja itu bagian-bagiannya bisa kalian baca. Kemudian cara kerja kamera, ini cara kerja kamera, coba kita masukkan. Oke, maka bayangan yang terbentuk di belakang di sini kita masukkan. Sebenarnya ada, tapi tutup, maaf, tutup videonya. Oke, kita lanjutkan saja untuk cara kerja kamera hampir sama dengan mata. Lanjut, kita kok tidak bisa ini. Oke, kita lanjutkan. Persamaan kamera dengan mata bisa kamu lihat, dia memiliki satu lensa, memiliki pengatur cahaya, memiliki layar penangkap bayangan, kemudian jadi hampir sama dengan mata. Yang ketiga adalah loop, kaca pembesar yang dipakai detektif. Ibn Ipin ketika jadi detektif dia mesti bawa loop. Loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang paling sederhana yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang kecil. Terdiri dari sebuah lensa cembung. Sifat bayangan kebalikan dari mata, yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Ini adalah benda terletak pada ruang satu, yaitu di antara titik O dengan fokus. Lanjut, yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda mikroskopis atau benda yang sangat kecil. Kalian insya Allah sudah pernah semua melakukan percobaan mikroskop ketika kelas 1 di mata pelajaran biologi. Kalian mengamati bentuk sel mungkin, ya. Jadi bagian mikroskop ini ada bagian mikroskop ada lensa okuler yang dia berada di dekat dengan mata, kemudian lensa objektif dia dekat dengan benda yang dia ada tiga kalau tidak salah, ya, dengan fokus yang berbeda-beda. Kemudian ada meja preparat untuk meletakkan objek yang akan kita amati. Ada cermin cekung yang berfungsi untuk memantulkan cahaya sehingga cahaya yang dari luar dia terpantul untuk membantu penyinaran dari mikroskop. Kemudian di sini adalah panjang tabung antara lensa okuler dengan lensa objektif, ini disebut dengan panjang tabung. Kemudian sini ada pengatur jarak fokusnya, bisa jauh, bisa dekat. Fungsinya tadi sudah. Nah, sekarang pembentukan bayangan. Kita tahu untuk cermin lensa cembung, pembentukan bayangan pertama yaitu sinar datang menuju pusat lensa akan diteruskan.
Yang kedua, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus sehingga terbentuk bayangan. Bayangan apa yang terjadi? Nyata, terbalik, dan diperbesar. Ini bayangannya terjadi. Ternyata di sini tidak cukup besar. Ini adalah model loop. Kalau model mikroskop ada 2 lensa. Yang kedua, lensa kedua adalah memperbesar lagi, insya Allah. Kita lihat. Sama, sinar datang menuju pusat lensa, dibiaskan terus, tidak dibiaskan, kemudian sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Ternyata tidak terbentuk bayangan untuk di ruang 5, terbentuknya bayangan ini. Nah, bayangan yang terjadi adalah yang pertama tadi oleh lensa objektif tadi tegak, maka hasilnya juga tegak diperbesar dan maya. Oke. Jadi fungsinya yang kalau tadi terbalik ini, kemudian di sini oleh lensa okuler dibiaskan tegak, ya, sesuai dengan bayangan oleh lensa cembung. Nah, inilah tadi yang disebut dengan panjang tabung, jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler. Kita bisa mencari jarak tabung yaitu dengan mencari jarak S aksen, jarak bayangan oleh lensa objektif, ditambah jarak benda oleh lensa okuler. Jadi S aksen OB ditambah SOK. Ini sudah kita bahas. Berikutnya adalah teropong. Apa itu teropong? Teropong adalah alat yang digunakan untuk melihat jarak jauh. Sejauh berapa? Sejauh yang kita lihat. Ada 2, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Teropong bias ini terdiri dari teropong panggung dan teropong bintang. Kemudian teropong pantul terdiri dari beberapa cermin dan lensa. Kalau ini terdiri hanya beberapa lensa. Kalau pantul terdiri dari lensa dan cermin. Teropong bias yang kita bahas di sini adalah teropong bintang. Sesuai namanya, teropong ini digunakan untuk melihat benda-benda langit yang jaraknya sangat jauh. Ada lensa objektif, ada lensa okuler. Lensa objektif dia dekat dengan benda, lensa okuler dia dekat dengan mata. Meskipun dikatakan dekat, sebenarnya dia jauh. Karena yang diamati adalah benda-benda langit. Tapi okelah, dia kita anggap lebih dekat dengan bendanya daripada lensa okuler. Oke, ini ya. Jadi sama prinsipnya, hampir sama dengan mikroskop. Jadi dibiaskan oleh lensa pertama, kemudian dibiaskan oleh lensa kedua, sehingga hasilnya akan terbentuk bayangan yang lebih besar. Ada juga lensa teropong panggung. Kalau teropong panggung, kalau teropong bintang, jarak bayangannya terbalik dari bendanya. Nah, kalau teropong panggung bayangannya harus terbalik dengan bendanya. Kalau kita lihat orang nyanyi, kepalanya di bawah kan tidak bagus. Sehingga kalau teropong panggung itu ditambah satu lagi, yaitu lensa pembalik. Jadi di sini ada satu bantuan lensa yang hanya fungsinya untuk membalikkan bayangan. Jadi bayangan yang tadinya terbalik menjadi tegak. Itu teropong panggung. Dan terakhir pembahasan kita adalah periskop. Apa itu periskop? Hampir sama dengan teropong. Hanya saja dia digunakan pada kapal selam. Ini kapal selam. Kapal selam ini dia berada di bawah permukaan air laut. Bagaimana kalau dia mau melihat di atas permukaan laut? Maka kita gunakan periskop ini. Ya, sewaktu-waktu dia bisa dinaikkan. Nah, sewaktu-waktu dia bisa diturunkan kalau memang tidak diperlukan. Kalau diperlukan dia dinaikkan. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini cara kerjanya. Jadi periskop ini terdiri dari 2 lensa objektif. Nah, inilah
Ini adalah pembentukan bayangan pada periskop. Tadi periskop adalah alat yang kita gunakan untuk melihat atau teropong pada kapal selam. Terdiri dari 2 buah lensa dan 2 buah cermin. Kita letakkan di sini ada lensa objektif. Di sini ada lensa okuler. Di sini adalah cermin, di sini juga cermin. Bagaimana prosesnya? Kita lihat. Nih, sinar datang, dibiaskan melalui lensa, kemudian dipantulkan oleh cermin ke bawah. Cret. Sampai sini dipantulkan lagi oleh cermin. Setelah dipantulkan cermin, maka dia dibiaskan oleh lensa sehingga bisa masuk ke mata. Itulah cara kerja dari periskop, alat optik kita yang terakhir. Oke? Itu yang kita bahas untuk alat-alat optik. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung bisa wapri ke Bu Anita, bisa menanyakan langsung melalui GC. Mungkin ada komentar di situ, monggo silahkan. Kemudian untuk contoh-contoh soal banyak sekali di buku Sagu Vindo, silahkan untuk mempelajarinya. Ada juga latihan-latihan soal dikerjakan sendiri di situ, tidak usah dikumpulkan, silahkan mengerjakan sendiri, dikerjakan sebisanya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke Bu Anita langsung. Minggu depan kita, mungkin setelah minggu depan ini kita libur awal puasa ya. Setelah libur awal puasa insya Allah nanti kita adakan ulangan harian kedua, yaitu tentang alat-alat optik, dari optik geometri sampai alat-alat optik ini. Oke, dipelajari dengan baik. Ada pertanyaan silahkan bertanya. Sebelum Bu Anita tutup, Bu Anita ingin minta maaf yang sebesar-besarnya karena minggu depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.